Shalom kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Saudara, pernahkah saudara mendengar atau mengalami hal seperti ini? Katanya kamu sudah fokus Yesus, sudah hidup dalam kasih karunia, sudah orang grace, dan selalu merasa bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kok belum ada perubahan yang nyata dalam perbuatanmu? Pernah nggak kita mendengar atau mengalami itu? Ya kan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali orang menghakimi orang yang hidup dalam kasih karunia dengan mengemukakan pendapat atau pernyataan-pernyataan di atas tadi. Mereka mulai menyerang perilaku orang tersebut yang menurut mereka belum menunjukkan perubahan hidup yang berarti. Saudara harus ingat bahwa Yesus pernah mengalami keadaan yang sama. Ketika dicobai di padang gurun, iblis datang dan menginginkan Yesus melakukan sesuatu untuk menunjukkan dia adalah anak Allah. Yang perlu kita sadari adalah saat kita mempercayai dan menerima kabar baik kasih karunia, yang terpenting bukanlah merubah pandangan orang terhadap diri saudara dan saya. Jika itu fokus kita, maka kita akan semakin berfokus kepada diri kita. Bagaimana cara kita mengubah diri kita? Perubahan yang terpenting ketika kita mempercayai kabar baik tentang kasih karunia Yesus adalah kita mempunyai perubahan pandangan tentang Tuhan terhadap diri kita. Dengan demikian kita malah akan berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Kita akan memulai mempercayai betapa Tuhan sangat mengasihi diri kita dengan apa adanya, dengan mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Kita akan melihat Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita, sebab setiap penghukuman telah ditimpakan kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita akan mulai mempercayai bahwa Yesus telah menebus kita dan memberikan kekudusannya, kebenarannya, dan kasih karunia-Nya kepada kita sebagai anugerah. Dan kita akan mulai hidup bergantung kepada penebusan Yesus dan bukan lagi mengandalkan usaha dan kemampuan kita sendiri. Seiring pandangan kita tentang Tuhan terhadap diri kita berubah, maka pandangan kita terhadap diri kita sendiri pun berubah. Kita mulai melihat diri kita sebagai anaknya yang dikasihi, sebagai anaknya yang diberkati, sebagai anaknya yang telah diampuni dan diterima apa adanya. Haleluya. Oleh sebab itu, kehidupan yang dulunya penuh dengan kekhawatiran, intimidasi, ketakutan, mulai berubah menjadi kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Haleluya. Seiring pandangan kita terhadap diri kita sendiri berubah, maka pandangan kita terhadap orang lain pun menjadi berubah. Kita tidak lagi menilai orang berdasarkan perbuatannya. Kita mulai bisa mengampuni orang lain sama seperti Yesus telah mengampuni kita. Dan kita mulai dapat melihat orang lain sama seperti Yesus melihat kita. Haleluya. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan orang lain terhadap kita dapat berubah? Yang harus kita sadari adalah masalah buah itu adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Kita tidak perlu memusingkan perubahan pandangan orang lain terhadap kita. Kita hanya perlu terus melekat dan terkagum kepada Yesus, maka buah itu pun akan muncul dengan sendirinya. Sebab Yesuslah yang mengusahakan buah itu untuk kita. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah, pandangan orang lain terhadap kita akan berubah seiring mereka mulai mempercayai dan menerima kabar baik tentang kasih karunia Yesus Kristus. Jadi jangan terintimidasi jika menurut orang lain perbuatan saudara belum berubah.
sebab buah perbuatan pasti akan terjadi seiring kita terus hidup dalam kasih karunia. Teruslah mempercayai dan menyadari kasih Yesus yang tanpa syarat untuk kita. Itulah yang terpenting. Jangan tertuduh oleh pandangan buruk orang lain terhadap Anda mengenai perbuatan Anda. Sebab buah-buah perbuatan pasti akan dihasilkan seiring berjalannya waktu. Tetapi itu semua akan dikerjakan oleh kasih karunia. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, buah perbuatan yang dihasilkan karena kasih karunia akan membuat Anda bukan lagi bermegah atas perbuatan Anda, melainkan bermegah atas kasih Yesus yang sempurna atas Anda. Saya ulangi sekali lagi. Buah perbuatan yang dihasilkan karena kasih karunia akan membuat Anda bukan lagi bermegah atas perbuatan Anda, melainkan bermegah atas kasih karunia Yesus yang sempurna atas hidup Anda. Roma 11 ayat 6 berkata demikian. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karuniamu yang berlimpah-limpah. Kami percaya bahwa kasih karuniamu di dalam kami bekerja secara maksimal. Ini hanya bicara soal waktu. Tepat pada waktunya kami akan berbuah lebat, dan buah yang kami hasilkan adalah buah yang manis. Kami mengucap syukur hari ini. Kami adalah carang-Mu dan kami percaya selama carang itu menempel pada pokok, maka carang itu akan menghasilkan buah pada waktunya, pada musimnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.